Rada agak digelapin gitu loh. Cantik. Harus kayak gini. Nah. Godain siapa? Kok teleng ya? Oke. Semangat. Ini hari pertama kuliah di semester 2. Semangat Jen, sekelas sama pidana. Halo guys. Jadi kita mau spill tips and trick lolos SNBP. Ya. Silahkan bisa dimulai Mbak Miranda, bawa rata-rata berapa nih? Aku rata-ratanya 93. 93. Perkenalan dulu dong. Oh iya. Nama dan asal sekolah. Oke, perkenalkan nama saya Miranda Suryanti Singgite. Saya dari SMA Negeri 1 Dolok Sangkur, lebih tepatnya di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Bawa nilai? Bawa nilai 93. 93. Ada alumni nggak sebelumnya di sini? Sebelumnya ada alumni di Fakultas Hukum. 1. Bawa sertifikat nggak? Oh, bawa Apa tuh sertifikat apa tuh? 1 sertifikat lomba nyanyi itu juara 1, terus yang kedua sertifikat lomba olimpiade ASN apa juara 2. Oke, jadi sertifikatnya itu ya guys. Oh, yang paling penting sih sebenarnya kalau tips untuk memilih dan Ya, masuk atau lolos SNBP itu yang paling penting adalah berdoa dan restu orang tua. Karena aku gak seniat itu mau ke Surabaya guys, lebih tepatnya ke UPN. Cuma karena papaku bilang udah ke Surabaya aja gitu, terus aku juga berdoa Tuhan, ujungnya Tuhan yang masuk. Semangat kalian, semoga kalian masuk ke semua universitas yang kalian mau. Terus satu lagi, kalau misalnya kalian udah masuk tapi nggak di universitas yang kalian mau, jangan sampai jadikan itu jadi hal untuk disesali atau apa, harus dijalani dengan ikhlas. Karena itu sudah takdir ya. Nah, ada lagi nggak pesan-pesan buat adik-adik, apa tips gimana sih ngatur strategi di bidang pertama dan kedua mungkin? kalau itu aku kalau strategi gimana ya? Aku agak-agak kurang pintar kalau untuk mengatur strategi, cuma karena nih rata-rata sih sebenarnya. Tuh guys, dari Miranto. Sudah berbayar podcastmu ini? Enggak. Jadi guys, kita sudah ganti orang dengan Kezia Dari mana? dari Jakarta sekolahnya SMA 51 Jakarta. Siapapun yang menonton ini dari sana, ayo sini. berapa nilai yang dibawa? Emang ada sesuatu? Berapa nilai yang dibawa kak? Nilai yang gue bawa 90 deh. Ayo langsung guys. Terus bawa sertifikat enggak? bawa Apa aja tuh? lomba Olimpiade 2, Olimpiade PKN nasional. Wah, PKN guys. Terus kalau ini ada alumni enggak? Gak ada, nothing. Aku anak pindahan juga guys. Berarti bukan jalan ya? Iya. Ya makanya ayo masuk adik-adik dari Ayo 151 51 Jakarta, ayo masuk ke FHUPN. FHUPN Veteran Jawa Timur. Tips and triknya apa nih? Berdoa, sujud, belajar, dan bermalas-malasan tidak apa-apa. Haha. Agak iya ya tipsnya. Oke, ada pesan nggak buat adik-adik semuanya yang sedang menonton? Pesannya adalah apa ya? Gak apa-apa, silahkan dicoba mau kemanapun kalian, ya. Jangan sampai menyesal karena dan jangan dengerin kata guru BK ya adik-adik, karena guru BK itu agak-agak ya menyimpang ke ininya kita gitu ya. Jadi ya udah coba-coba aja adik-adik, gak apa-apa. Kayak aku hoki. Siapa tahu kalian di sini hoki. Sampai jumpa di FHUPN. Ya, sampai ketemu di FHUPN ya angkatan 2025. Bye-bye. Lemas sekali dia. Hai guys, jadi karena kemarin aku udah spill mereka, tapi ternyata belum spill aku. Hari ini aku mau spill nilai yang aku bawa buat SNBP. Nah, kemarin itu aku bawa nilai di angka 90, sekian, tapi aku dari jurusan IPA. Jadi aku nggak ada bawa matkul IPS sama sekali kecuali PPKN. Kalau PPKN tuh kan IPA IPS bawa ya. Di PPKN tuh nilaiku lumayan ya. Dimana di angka 91, sekian juga. Nah,
Tapi karena aku udah positif, kayak nggak mungkin lolos kalau di SNBP tuh linjur, karena juga udah survei-survei ke berbagai media. Soalnya aku ada nemu salah satu yang mengatakan kalau linjur itu tuh bakal dikonversi nilainya. Jadi kayak semisal kamu awalnya IPA nih, bakal dikonversi ke IPS. Dimana pada saat itu aku baca itu dikali 0,95, dan dari bimbel pun mereka juga mengatakan kalau linjur bakalan dikonversi nih nilainya dari pihak SNPMB-nya langsung. Tapi aku nggak tahu yang 2025 ini kayak gimana. Katanya sih emang nggak boleh linjur kan ya. Nah, akhirnya kalau misal nilaiku dikonversi itu kan dikali 0,95, yang mana itu anggap aja dikurangi 5 poin. Itu jadi 85 sekian. Terus aku juga nggak ada alumni yang di FH UPN. Terus sekolahku juga nggak masuk top 1000. Terus juga apa ya, aku linjur tadi. Terus ya itu sih, kayak maksudnya lumayan positif kan kalau nggak lolos SNBP. Nah, kenapa kok bisa lolos? Karena mungkin strategi ya. Jadi kayak aku sebelumnya tuh udah nyoba banyak banget golden ticket, dan aku juga bawa sertif. Nah, ini mungkin yang paling mungkin. Jadi aku nyoba golden ticket FALPIPB, terus golden ticket UNESA. Nah, golden ticket UNESA ini tuh bukan yang diumumkan mereka langsung gitu loh. Ini dari websitenya mereka, itu mereka kayak ngasih link Google Form, yang bahkan tuh formnya tuh masih G-form bla 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 kayak gitu loh. Bukan yang kayak resmi. Maksudnya ya resmi sih, cuman itu tuh kayak nggak sebegitu formal dan sebegitu niat buat golden ticket gitu di UNESA. Nah, tapi setahu kan ada seleb TikTok yang lolos juga. Siapa sih Mika itu? Nah, dari golden ticket UNESA ini aku daftar yang gelombang pertama itu aku lolos administrasi, tapi nggak lolos wawancara. Jadi udah wawancara tuh nggak lolos. Nah, yang gelombang 2 aku daftar lagi, itu aku malah nggak lolos administrasi. Nah, terus yang keempat aku nyoba golden ticket UNAIR. Jadi aku ikut AEE. Nah, sebelum aku ikut AEE, aku sempat ikut OSA, Olimpiade Sains Airlangga. Dimana itu aku ambilnya yang Olimpiade Sosial Humaniora. Jadi ada nilai di ekonomi, sosiologi, geografi, sama matematika kan. Nah, itu aku dapat perunggu semua, perak atau perunggu ya, perunggu semua, bronze semua. Nah, dari situ itu juga aku masukin ke SNBP juga. Dari AEE itu juga kita tuh harus melampirkan bukti kalau kita meletakkan UNAIR di pilihan pertama. Jadi waktu itu iya, pilihan pertama aku hukum UNAIR, tapi pilihan kedua aku tuh aku cari yang lain. Aku niatnya awalnya mau hukum UNESA atau hukum UTM, tapi nggak tahu kenapa ya kemarin tuh tiba-tiba hukum UPN aja lah. Toh juga kayak nggak mungkin lolos, selain dari UNER kayaknya nggak mungkin gitu mereka menerima gitu. Aku mikirnya gitu. Terus habis itu ketika udah aku pilih itu tuh ngelampirkan bukti. Jadi habis daftar SNBP nih, kita ngelampirin bukti pendaftaran SNBP itu ke laman golden ticket. Jadi kayak kalau semisal kita lolos golden ticket nanti ada pengumumannya. Kalau semisal nggak lolos golden ticket, punya kemungkinan lolos SNBP gitu. Katanya pihak UNAIR-nya tuh kayak gitu. Jadi aku masukinlah bukti pendaftaran SNBP ku ke UNAIR, ke golden ticket UNAIR. Nah, ketika aku masukin itu di situ kayak ada boleh nambah sertif lagi kan, jadi maksimal juga 3 sama kayak SNBP, cuman sertif yang aku masukin ini beda. Jadi sertif golden ticket sama sertif SNBP beda. Jadi aku mikirnya kayak biar kuat-kuatan gitu loh, paham gak sih? Jadi kayak kuat-kuatan lah ya kayak gitu. Terus akhirnya waktu pengumuman SNBP juga itu yang aku kayak pengumuman golden ticket dulu itu aku udah yang harap-harap cemas, kan kita online kan ya, ternyata yang lolos golden ticket tuh dari undang dan di sana. Jadi kayak ya udah berarti nggak lolos golden ticketnya, tapi punya kemungkinan lolos SNBP di UNAIR. Aku nggak kepikiran sama sekali UPN tuh. Jadi kayak ya udah gak apa, banyak doa aja. Terus habis itu waktu pengumuman SNBP aku tuh bahkan dibimbel karena aku yakin kayaknya harus UTBK nih gitu. Aku dibimbel tuh belajar UTBK yang kayak ya sama temen-temen yang lain, karena persiapan UTBK kita kayak yakin kayaknya SNBP kayak nggak mungkin gitu kan. Terus akhirnya ternyata waktu pengumuman SNBP nih biru, tapi pilihan kedua itu kayak yang kok bisa gitu loh. Tapi ya alhamdulillah, semua itu harus disyukuri. Jadi buat tips and trick ke kalian mungkin ada 3. Yang pertama sadar diri. Nah, sadar diri di sini tuh bukan yang sadar diri kamu harus realistik, itu ya juga realistik, cuma harus lebih kayak tahu kemampuanmu di mana, tahu nanti kamu bisa ngelakuin nggak jurusan itu. Jadi kayak kamu yakin nggak bakal bisa ngelakuin jurusan itu misal kamu keterima. Jadi jangan asal naruh pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4 gitu ya kalau UTBK juga.
Jadi harus mempertimbangkan kayaknya kamu bisa nggak sih ini, terus kamu mau jadi apa, itu harus ditentukan dari awal gitu. Terus sadar diri juga sama nilai yang kamu bawa. Kamu harus tahu nih, berarti plan B mu kayak gimana, plan C mu kayak gimana. Aku juga lolos di SPAN PTKIN di UINSA di hukum apa ya aku lupa. Nanti aku cantumin di sini. Tuh. Nah, terus yang kedua perbanyak ibadah dan doa. Mungkin karena doa juga kita bisa lolos itu ya, salah satunya itu. Yang bilang hoki sebenarnya rada gak terima ya, kita perjuangan 3 tahun gitu. Cuman kan apa ya, rezeki itu gak ada yang tahu gitu loh. Terus habis itu jangan lupa juga doa buat orang-orang yang terbaik. Jangan buat doa orang lain itu menghambat perjalananmu juga gitu. Jadi doa tuh gak cuma dari kita sendiri tapi juga dari orang lain juga. Terus habis itu yang ketiga, yang terakhir adalah restu orang tua. Gimana pun orang tua tuh harus merestui jalan yang kita pilih gitu. Dari aku itu aja. Mungkin buat kalian jangan pesimis, tapi harus pesimis sih. Maksudnya pesimis dalam artian biar kamu menyiapkan plan berikutnya gitu. Nggak cuma dari plan A aja, nggak cuma dari SNBP aja gitu. Jadi kalian harus mempersiapkan semua jalur. Begitu. Oke, terima kasih. Ini aku kuliah dari ruang kelas. Ya oke, semangat kalian semua. Aku tunggu di UPN Maba 25. Bye bye.